Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Dwi Kusmaulidia dari Prodi Pendidikan Guru PAUD Reguler A1 dengan NIM 180505049. Di sini saya akan menyampaikan pentingnya emotional intelligence dan multiple intelligence dengan penyelenggara Kampus Pancasati Bekasi Emotional Intelligence dengan narasumber Profesor Mimi Fitriani Zaini, MH, FSI, PhD. Pengertian kecerdasan emosional atau bisa disebut dengan emotional quotient adalah kemampuan untuk mengenali dan mengelola perasaan emosi diri sendiri dan orang lain. Dalam ilmu psikologi, kecerdasan emosional membahas tentang bagaimana kecerdasan seseorang dalam mengatur emosi diri dan ketika berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain. Ada anggapan bahwa kecerdasan emosional atau bisa disebut dengan EQ lebih penting daripada kecerdasan seseorang, EQ. Dalam mencapai kesuksesan kehidupan dan karirnya, pada saat ini kesuksesan seseorang tergantung pada kemampuan untuk membaca sinyal orang lain dan beraksi dengan tepat terhadap mereka. 1. Kesadaran diri, self-awareness. Mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri. Memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Mengembangkan kesadaran diri membutuhkan penyesuaian terhadap perasaan Anda yang sebenarnya. Jika Anda mengevaluasi emosi Anda dapat mengelolanya. Unsur utama kesadaran diri adalah kesadaran emosional, kemampuan untuk mengenali emosi sendiri dan efeknya. Percaya diri, ketulusan tentang harga diri dan kemampuan sendiri. Kedua, pengaturan diri, self-regulation. Menangani dan mengendalikan emosi kita dengan benar akan berdampak positif kepada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati, dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran. Mampu pulih kembali dari tekanan. Pengaturan diri melibatkan kontrol diri, mengelola impuls dan mengganggu, mempertahankan standar kejujuran dan integritas, hati nurani, bertanggung jawab atas kinerja sendiri, penanganan perubahan dengan fleksibel, terbuka terhadap ide-ide baru. Yang ketiga ada motivasi atau motivation. Menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk menggerakkan atau menuntun kita menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan bertingkat sangat efektif dan untuk bertahan terhadap kegagalan dan frustasi. Motivasi terdiri dari terus berusaha untuk meningkatkan atau memenuhi standar keunggulan, menyelesaikan dengan tujuan kelompok atau organisasi, mempersiapkan diri untuk bertindak berdasarkan peluang, mengejar tujuan dan gigih meskipun ada rintangan yang memundurnya. Ada empati atau empati, merasakan apa yang dirasakan orang lain, mampu memahami mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya, dan menyelesaikan diri dengan bermacam-macam orang. Orang empati unggul di orientasi layanan, mengantisipasi, mengendali, dan memenuhi kebutuhan orang lain, mengembangkan orang lain, merasakan apa yang orang lain butuhkan untuk maju dan memperkuat kemampuan mereka, memanfaatkan keberagaman, peluang, budidaya melalui beragam orang. Kesadaran politik, membaca arus emosi dan hubungan kekuasaan kelompok, memahami orang lain, membedakan perasaan di balik kebutuhan dan keinginan orang lain. Yang kelima ada keterampilan sosial, menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain, dengan cermat, membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, menggunakan keterampilan ini untuk mempengaruhi dan memimpi, bermusyawarat dan menyelesaikan perselisihan dan untuk bekerja sama dan bekerja dalam tim. Memiliki EQ yang tinggi akan lebih memahami, berempati, dan bernegosiasi dengan orang lain. Dalam ekonomi global, di antara keterampilan yang paling berguna adalah menghasilkan taktik persuasi yang efektif, mengirim pesan yang jelas, kelompok orang lain, menginspirasi dan membimbing, ubah katalitis, memulai untuk mengelola perubahan. Manajemen konflik, memahami, bernegosiasi, dan menyelesaikan perselisihan, membangun ikatan, memelihara hubungan instrumen, kolaborasi, dan kerjasama, bekerja dengan orang lain menuju tujuan bersama, kemampuan tim, menciptakan sinergi kelompok, dan mengejar tujuan bersama. Para pemimpin yang paling efektif memiliki kesamaan dalam suatu hal. Mereka punya kecerdasan emosi yang tinggi atau kecerdasan EQ. Dan keahlian teknis adalah hal penting menjadi persyaratan dasar bagi keberhasilan eksekutif.
Tetapi tanpa kesadaran emosional yang tinggi, seseorang tidak akan menjadi pemimpin yang efektif. Pemimpin yang menonjol memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan keterampilan kecerdasan emosional dengan matang karena dibutuhkan untuk lebih memahami, berempati, bernegosiasi dengan orang. Kalau tidak, kesuksesan akan menghindari kita dalam kehidupan dan karir kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.